Sebelumnya di Throne of Soul, pertarungan final yang mempertemukan Wang Zhou melawan Putra Cahaya, yakni Long Hao Chen, berjalan teramat sangat menarik. Melihat keduanya memiliki kemampuan bertarung dengan gaya masing-masing yang mereka miliki. Pertarungan itu juga sudah meyakinkan para penonton dan juga para ketua kuil bahwa partai final ini adalah partai yang paling menarik selama ujian ini berlangsung. Itulah mengapa ketika kedua murid bertemu, yakni Wang Zhou dan Long Hao Chen, bisa dikatakan pertarungan klasik. Ditambah Long Hao Chen mengeluarkan pedang Miracle Sword, lantas saja ya kan menambah keterkejutan bagi para tetua. Konon katanya hanya orang pilihan saja yang dapat membangkitkan pedang legenda itu. Dan hari bersejarah itu telah disaksikan langsung oleh para tetua dan juga para penonton. Hingga di mana pedang itu benar-benar membawa keberkahan. Long Hao Chen resmi menjadi juara dan ia memilih Lin Xin sebagai timnya. Nah, bagaimana nasib Chao, wanita yang selalu ada untuk Chen? Apakah ia dicampakkan begitu saja? Jawabannya ada di video kali ini. Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebelum melanjutkan ke inti acara, yakni pemilihan sebagai tim, kita akan dibawa ke pertemuan Chen bersama Ketua Paladin. Long Hao Chen rela memberikan semua hadiah menjadi juara nantinya coy. Asalkan Ketua Paladin memberikannya kesempatan agar dapat memilih 2 orang untuk menjadi timnya. Dan hari ini ia sudah benar-benar menjadi juara ya kan. Sebelum Chen bertindak berlebihan seperti itu, Ketua Paladin mengingatkan bahwa di antara hadiah ujian perburuan iblis terdapat sebuah tongku roh yang sangat langka. Tongku itu juga dipercaya akan dapat melengkapi kekurangan pada tongku roh suci pada diri Chen. Bahkan jika kelak benar-benar digabungkan kedua tongku itu, maka akan membantu Chen naik tingkat dengan cepat. Hebatnya, Chen tidak terpengaruh dengan apa yang dilontarkan oleh Ketua Paladin ya kan. Dirinya tetap dengan pendiriannya, yakni meminta agar Paladin memberikannya kesempatan untuk memilih 2 orang sebagai timnya. Selain sudah berjanji pada Lin Xin, sebab selama ini Lin Xin juga ikut andil membantu tingkatan Chen dengan obat-obat ramuannya. Di sisi lain ada Chao yang sudah rela mengalah di babak semifinal ya kan. Jadi sangat berdosa bagi Chen jika tidak memilih kedua orang yang menurutnya sangat berjasa selama karir hidupnya. Lin Xin yang mendengar bahwa ia orang yang dipilih Chen langsung melongo. Antara percaya atau tidak, ternyata Chen benar-benar memilihnya. Bukan hanya Lin Xin sendiri, semua orang terkejut. Karena mereka mengira Chen akan memilih Chao ya kan. Tapi di luar nalar, pilihan Chen tertuju ke arah pria yang terbilang cupu, yakni Lin Xin. Begitupun dengan Chao, ia juga tak percaya bahwa pilihan lelakinya itu bukan dirinya. Sampai sini Chao merasa dikhianati, sehingga perasaan pusing sempat hadir di dirinya. Untuk benar-benar memastikan, ia bertanya kepada Lu Xin, apakah ia tidak salah mendengar ucapan Chen barusan. Yang Zhe pun demikian. Tensi darahnya melonjak tinggi setelah tahu gadisnya tidak dipilih oleh Chen. Nah, ketika ingin mengatakan pilihan keduanya, tiba-tiba terjadilah sesuatu yang begitu menyakitkan pada Chao. Padahal Chen ingin mengatakan bahwa ia selanjutnya akan memilih Chao. Namun karena rasa sakit ini sudah menusuk-nusuk sampai ke relung hatinya, seakan-akan Chao terjatuh ke dalam lubang yang salah. Chao merasa dikhianati. Dan ternyata selama ini Chao merasa hanya dimanfaatkan oleh Chen. Sakit, ya sakit. Itulah perasaan Chao saat ini. Pada akhirnya, kontrol dan emosi Chao tak bisa dikendalikan lagi, di mana kekuatan aslinya keluar saat di sini.
yakni kekuatan asli reinkarnasinya mengamuk. Itulah yang dikatakan oleh Siji. Jika Chae dikecewakan oleh Chen, maka sesuatu buruk akan terjadi. Dan seperti inilah yang terjadi. Selain kehancuran tempat ini, nyawa Chae juga berada dalam bahaya. Mengingat Chae sudah berada di luar kendali emosi. Siji mencoba menghentikan keadaan ini, tapi sepertinya ia sudah berada di luar batas kendali. 90% bisa dikatakan sudah terlambat untuk bisa kembali normal, coy. Hingga Hao Han harus turun tangan mengatasi kejadian ini. Kenapa Hao Han harus turun tangan? Dikarenakan ini adalah kekuatan reinkarnasi dari Master Kono. Jangankan Siji, Dewa Iblis pun diyakini segan dengan kekuatan yang tersimpan pada diri Chae ini. Itulah kenapa Chae dinobatkan sebagai Dui Assassin. Sampai sini akhirnya kita tahu hubungan Siji dengan Chae. Ternyata Siji adalah kakeknya Chae. Pantas saja ya kan, dia sangat khawatir melihat kondisi cucunya saat ini. Bahkan ia mendesak Hao Han untuk mengeluarkan tahta segel ilahinya, di mana teknik itu hanya bisa dikeluarkan ketika situasi genting saja untuk menyelamatkan umat manusia, tidak untuk seorang manusia seperti kejadian ini. Ketika itu Chen dimarahi Siji setelah menyebut namanya, di mana Chen dianggap telah memiliki rasa malu dengan apa yang diperbuatnya. Di sini sempat terjadi kemarahan Siji. Hal itu membuat Chen harus menahan sakitnya terkena serangan dari kakek Chae. Tak segan-segan, Chen juga akan dibunuh olehnya. Hingga di mana Lin Xin memohon meminta maaf agar mengampuni Chen. Sebab ini semua bukan semata-mata kesalahan Chen, melainkan ini semua berawal dari kesalahan Lin Xin sendiri. Bukannya mendapatkan hasil, Lin Xin malah juga terkena amukan dari Siji. Di sini Chen benar-benar sudah berada di ujung kematian. Siji juga tak bisa mengontrol emosinya, sehingga terjadilah. Untungnya ada Hao Han yang menghentikan serangan Siji kala itu. Tapi anehnya, Chen berubah seperti ia sangat marah. Di sisi lain ia juga ingin menyelamatkan Chae, di mana serangan Siji yang sempat membelenggunya dapat ia hancurkan. Hao Han kemudian mengingatkan kepada Siji untuk tidak bertindak gegabah, sebab amarah tidak akan dapat menghentikan sebuah masalah, ya kan? Karena Hao Han tahu Chen memiliki kemampuan yang spesial. Ia meminta Siji memberikan kesempatan kepada Chen untuk menyelamatkan nyawa Chae saat ini, sebab hanyalah Chen yang dapat menembus cahaya reinkarnasi Chae. Hal itu dibuktikan dengan Chen mulai perlahan mendekati. Di mana Chae teringat masa kecilnya ketika bersama ayah dan ibunya. Mulai dari dilahirkan, kenangan bersama, dan masih banyak lagi tersirat di benaknya yang masih dalam ketidaksadaran, coy. Sejak kecil ayahnya dan ibunya sebenarnya tidak percaya setelah tahu putrinya Chae adalah reinkarnasi Dui Assassin. Rasa ketidakikhlasan itu mulai dirasakan sejak ditetapkan Chae sebagai Dui Assassin. Sebab jika itu terjadi maka kebahagiaan akan hilang. Tidak ada masa kecil, tidak ada kesenangan, hanya ada penderitaan. Begitupun Chen, seakan-akan dia masuk ke dunia Chae. Terlihat ada sebuah bonekanya Chae. Boneka ini adalah teman terakhir Chae sebelum ia benar-benar melakukan ujian sebagai Dui Assassin. Bisa dikatakan saat ini Chen sedang masuk ke dalam pikiran Chae, di mana boneka sebelumnya menjadi besar dan menjadi pelindung bagi Chae. Boneka ini kecewa karena Chen telah membohonginya. Namun Chen melakukan pembelaan, bahwasanya dia tidak ada niat sedikit pun untuk membohongi Chae. Boneka ini langsung menyerang Chen karena siapapun yang dianggap telah memanfaatkan Chae maka akan mati. Boneka raksasa ini adalah teman sekaligus lawan ketika Chae melewati setiap ujian yang harus menghilangkan beberapa indera pada tubuhnya. Ia mengayunkan pedang dan mengenai mata si boneka. Maka serangan itu sama halnya menyakiti diri sendiri. Kini Chen tidak dapat melihat lantaran ia sebelumnya menyerang boneka mengenai matanya. Selain itu boneka ini juga menceritakan tentang masa lalu Chae yang begitu menyedihkan. Tidak ada kesenangan, yang ada hanya kesedihan. Ia terlahir sebagai Dui Assassin yang mengharuskan kehilangan indera pada tubuhnya.
Salah satunya, Chae tidak dapat melihat. Sampai sini akhirnya terkuak, ternyata boneka ini yang membuat Chae seperti ini. Dimana Chae kehilangan beberapa inderanya, dan boneka ini juga sebenarnya menginginkan agar Chae tinggal selamanya di sini, alias mati di dunia nyata, coy. Rupanya hal itu disadari langsung oleh Chen, sehingga ia tidak takut meski di hadapannya adalah boneka kutukan kek apa kek. Ia berencana menghancurkan boneka ini dengan kekuatannya. Meski Chen tahu jika melukai boneka, maka akan luka pada dirinya. Tapi apalah daya, hanya ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Chae. Sehingga terjadilah. Pada akhirnya boneka hancur setelah mendapatkan serangan dari Chen yang terbilang cukup mengesankan. Meski tanpa melihat ia dapat mengalahkan boneka tadi, coy. Hingga dimana Chen benar-benar merasakan apa yang dirasakan Chae sebelumnya. yakni tidak dapat merasakan, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sebuah kepasrahan diri saja yang bisa dilakukan, coy. Namun karena semangat juang ini ditambah rasa cinta telah menggebu-gebu, Chen dapat bangkit dari perasaan ini. Ia dapat bangkit walau ia tahu setiap langkah dan tatapan ke arah Chae akan menimbulkan sebuah luka. Sementara itu, antara sadar dan tidak sadar, mereka berucap dengan arah berlawanan. Chen dengan rasa kecintaannya, sementara Chae merasa wanita yang dikhianati, dimanfaatkan, dan ia adalah wanita bodoh yang terlalu percaya dengan ucapan Chen sebelumnya. Di mana Chen pernah mengatakan bahwa dia akan menjadi kunang-kunang, akan selalu ada di setiap waktu Chae, dan akan menjadi petunjuk jalan. Bisikan demi bisikan terus menghinggapi ke telinga Chae untuk membunuh Chen, karena Chen sudah dianggap bukanlah benar-benar lelaki seperti yang diharapkan, sehingga terjadilah. Pada akhirnya cincin yang menghancurkan serangan Chae sebelumnya. Namun dikarenakan Chen tahu Chae sedang sakit yang tak terkira, Chen tak segan-segan untuk menusukkan pedang ke tubuhnya. Seakan-akan itu adalah bayaran atas perbuatannya. Di sini Chen juga mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman saja. Sebenarnya ia memilih dua orang, yakni Lin Xin dan Chae. Namun dikarenakan situasi sudah seperti ini, Chen tidak ada kesempatan lagi untuk mengatakan bahwa ia juga memilih Chae. Akhirnya setelah mendengar ini, Chae mulai enakan. Situasi buruk pada dirinya mulai menghilang, dan terakhir pinta Chen. Chae belum membayar janjinya, yakni memeluk Chen. Pada akhirnya kebahagiaanlah yang mengakhiri suasana ini, dan film pun bersambung. 居然真的消散了。